yang dibagi superior dan inferior oleh bidang transversal atau disebut dengan plain lobes. Dia adalah di angulus sterni, ya. Kalau yang depan ini batasnya kalau yang superior berarti batas depannya adalah ini apa? Manubrium sternum. Kemudian batas posteriornya sampai ke torakal 4. Ini untuk mediastinum yang superior. Kalau yang inferior berarti batas depannya dia adalah corpus sterni dan juga processus sigmoideus. Sedangkan batas belakangnya adalah vertebra thoracalis ke-5 sampai vertebra thoracalis ke-12. Itu untuk yang inferior. Nah, terus organ-organnya ada apa aja dok? Kita lihat kalau misalnya yang superior ini ya, berarti ada yang di superior dari jantung. Ada apa aja? Ini ada arcus aorta, kemudian ada vena cava superior. Ini ada kemana namanya ini organ sistem respirasi ini? Trakea, ya, ada trakea. Ya. Kemudian ada di belakang dari trakea ada esofagus. Kemudian di sini di depan sini pada anak-anak itu ada kelenjar yang pada anak-anak, tapi nanti pada orang dewasa dia akan mengecil atau menghilang. Itu ada apa? Kelenjar apa namanya? Timus, ya. Timus, bukan timus yang dalamnya ada gula jawanya, ya. Itu makanan kalian kalau timus yang ada gula jawanya, ya. Kalau di sini timus, ya. Dia inferior, dia dibagi ada anterior ini ada sebagian dari apa timus di sini kecil, kemudian yang media itu ada jantung, yang posteriornya ada esophagus dan juga aorta ascendens. Dan ada ya, kalau misalnya aorta itu mungkin nanti di jantung ya. Aorta itu kan ada yang ke atas disebut dengan aorta ascendens, kemudian menjadi arcus aorta dulu kan belok dulu. Ini arcus aorta menjadi aorta descendens. Kemarin sudah ketemu PR-nya, cabang pertama dari aorta itu apa? Oke, belum ketemu ya, habis ya. Paskor ya. Nah ini, ini kan cabang selanjutnya ya. Ini ada truncus brachiocephalica, kemudian ada apa? Komunis yang arteri carotis komunis yang sinistra, kemudian ada arteri subclavia yang sinistra. Nah, ini cabang dari arcus aorta. Sebenarnya ada cabang pertama dari aorta. Nah, dari saya coba cari cabang pertama dari aorta apa? Internal. Karotis internal. Karotis internal nanti kan di sini ya, di atas dari aorta ya. Dan ini dari brachiocephalica menjadi arteri komunis karotis komunis yang dextra dan juga subclavia yang dextra. Ini kan berarti cabang yang selanjutnya ya. Nah di sini ada cabang pertama dari aorta. Coba apa? Nah iya, arteri kan mempercabangkan untuk jantungnya sendiri ya. Jantung tidak memberikan nutrisi untuk jantungnya sendiri. Jadi koronaria. Tapi ketika kalian tahu prinsip arteri koronaria, walaupun dia merupakan cabang pertama dari aorta, jadi ketika denyut jantung yang memompa ke seluruh tubuh, arteri koronaria itu merupakan cabang pertama. Tetapi aliran darah yang arteri koronaria itu menunggu balik dari aorta ascendens. Jadi pembuluh darah itu dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kan ada yang balik. Nah, itulah yang akan masuk ke arteri koronaria. Jadi walaupun dia merupakan cabang pertama, tetapi mendapatkan darah yang akhir. Jadi secara gravitasi kan akan turun lagi, ya, baru masuk ke arteri koronaria. Jadi walaupun jantung itu yang bertugas menutrisi seluruh tubuh, memompa untuk darah ke seluruh tubuh, tetapi dia memberikan kepada dirinya itu keterampilan. Nah itu ya. Jadi ketika kita sudah manfaat pada orang lain, baru manfaat itu akan terkena pada diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan manfaatnya, gitu ya. Jadi begitulah prinsip INSC ya, juga gitu ya. Ketika kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, insya Allah bermanfaat itu akan kepada diri kita sendiri. Nah itu ya prinsip dari aorta, gitu ya, dan juga arteri koronaria.
kemahabesaran Allah memberikan prinsip yang seperti itu ya. Oke, kita lihat dari media sinum lagi. Media sinum lagi ya. Oh, karena dekat ini. Ya. Media sinum ini yang superior. Tadi batas depannya ventralnya ada nodus sternum, kemudian kranialnya itu adalah apertura thoracis yang superior ya. Kemudian dorsalnya corpus dari vertebra thoracis 1 sampai 4. Sedangkan caudalnya ini adalah pleura ya. Karena ini yang bagian dari pulmonya. Nah, ini adalah media yang superior. Organnya ada apa aja? Ada timus, trachea, esophagus, ductus thoraticus. Nah, ini nggak nampak ya. Kita pakai trachea doang. Esophagus itu di belakangnya trachea ini. Kemudian ada ductus thoraticus. Ductus thoraticus itu adalah saluran dari kelenjar limfu. Ya, ini ada ductus thoraticus. Kemudian venanya ada vena cava superior, ya, itu udah nama venanya juga di sini. Brachiocephalica. Kemudian arterinya ada arcus aorta, truncus brachiocephalica. Nah, truncus brachiocephalica itu yang akan percabangan menjadi dua apa? Ada arteri carotis communis yang dekstra dan arteri subclavia yang dekstra. Tadi kan cabang dari arcus aorta itu ada 3, ini ya. Ke sini yang ini ya. Ini kayak gini. Nah, ini cabang dari arcus aorta. Jadi ini. Ada yang ke kanan, ini adalah truncus brachiocephalica. Ya. Kemudian yang ke kiri, dia akan mempercabangkan menjadi arteri subclavia sinistra dan juga arteri carotis communis yang sinistra. Ya. Jadi arteri carotis communis yang sinistra sama subclavia sinistra itu merupakan cabang langsung dari arcus aorta. Nah, sedangkan yang ke kanan ini akan menjadi truncus brachiocephalica, atau kalau yang lama dia belum ada namanya, belum ada nama truncus brachiocephalica. Sehingga kalau saya kalian nyari-nyari di internet, kadang-kadang ada namanya itu truncus anonyma, jadi belum ada namanya belum. Nah, terus dari truncus brachiocephalica ini akan mempercabangkan 2. Yang ke atas adalah arteri carotis communis yang dekstra, kemudian ada arteri subclavia yang dekstra. Jadi yang dekstra itu merupakan cabang dari truncus brachiocephalica ya. Jadi arcus aorta dia mempercabangkan truncus brachiocephalica, kemudian arteri carotis communis sinistra dan juga subclavia sinistra. Yang dekstra dia merupakan cabang dari truncus brachiocephalica. Kemudian sarafnya ada nervus vagus, canaliculus decarens sinistra, cardiaca juga banyak. Nah, kemudian yang inferior ini ya, yang inferior dia batas depannya ini adalah dari corpus sternum sampai processus xiphoideus. Kemudian yang posteriornya dari torakal 5 sampai torakal 12 ya. Dia dibagi ada anterior ini ya, media anterior, kemudian media. Kalau media ini satu ya ada core ya. Kemudian ada media sinum yang posterior. Yang posterior ini biasa disebut dengan retrocardia. Saya besok ketika di modul itu ada retrocardia. Ini kalau anterior ini ada ini loh timus. Ini adalah timus. Nah, dia pada masa infan itu dia timus. Tetapi kalau misalnya besok ketika sudah dewasa, lebih dari 3 tahun sampai ke pubertas, dia sudah akan menghilang. Oke, kalian juga sudah bilang timus ini. Nah, kemudian ini yang anterior ada sebagai timus, kemudian yang medius ini ada port, ini ya medius. Kemudian yang posterior ini adalah esophagus ya. Kemudian ada aorta yang descendens yang ke bawah dan juga ada vena azygos. Vena azygos itu apa dok? Kita akan bahas di sini. Vena azygos ada kalau misalnya nanti di dinding toraks ini yang bagian vena-venanya itu nanti ada vena azygos, ini azygos itu kita akan bahas. Dan ductus thoraticus. Ductus thoraticus ini dia merupakan dari ductus dari kelenjar limfu. Nah, ini vaskularisasi dari dinding toraks ya. Vaskularisasi dari dinding toraks itu dia merupakan cabang dari arteri subclavia. Nah, tadi kan cabang dari arcus aorta ya, arteri brachiocephalica sama subclavia sinistra dan arteri carotis communis yang sinistra. Nah, ini subclavia ini yang sampai yang di truncus brachiocephalica juga kan cabangnya ada 2.
arteri carotis communis yang dekstra sama subclavia yang dekstra. Subclavia dekstra sama sinistra ini nanti yang akan mempercabangkan menjadi arteri mamalia interna. Ini adalah mamalia interna. Atau nama lainnya adalah arteri thoracica, arteri thoracica interna. Nah, dari arteri thoracica interna ini dia akan ada ramus-ramus, ada ramus yang ke arah pectoralis ya, adalah ramus perforantes ya. Nah, perforantes. Kemudian ada yang di sekitar dari sternum, ini adalah ramus sternalis ya. Kemudian dia yang di antara kosta 1 sampai 6. Kosta 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini adalah intercostalis yang anterior ya, ramus intercostalis yang anterior. Sedangkan 7 sampai 9, 7 8 9 ini adalah musculoprenica. Nanti yang akan memvaskularisasi dari diafragma juga. Kemudian selanjutnya yang 10 sampai 12 dia akan masuk ke bawah sini, dia menjadi ramus epigastrika yang superior ya. Dia jadi memvaskularisasi yang epigastrika superior ini ya, memvaskularisasi organ-organ abdomen. Nah, ini kemudian yang posterior ya, tadi yang vaskularisasi dari arah anterior. Kalau misalnya posterior ini merupakan cabang langsung dari ini. Ini apa? Aorta apa ini? Descendens ya, atau aorta thoracalis. Nanti kan descendens, nanti tergantung dari letaknya. Kalau misalnya di thoracal berarti ini aorta thoracalis, kalau misalnya di abdomen berarti aorta abdominalis. Ya. Jadi dia termasuk pada descendens. Nah, nanti di sini dia akan mempercabangkan menjadi arteri intercostalis yang posterior. Ini di antara kosta-kosta ya. Jadi di antara kosta-kosta ini nanti ada van ya, ada vena, arteri dan nervus. Ya, kalau misalnya arterinya namanya arteri intercostalis. Nah, nanti ada arteri intercostalis yang suprema, itu yang paling atas ya. Kemudian nanti ada arteri intercostalis yang superior dan intercostalis yang di posterior. Kemudian ya tadi untuk singkatan vaskulisasinya ya, supaya yang baik yang anterior dan posterior tadi ya. Kalau yang anterior itu dari arteri subclavia, terus akan menjadi truncus postocervicalis, baru ke intercostalis superior. Ada juga yang dari subclavia langsung menjadi arteri thoracica interna. Ya, jadi arteri subclavia itu ada yang ke truncus cervicalis dulu, postocervicalis dulu, atau langsung ke bawah menjadi arteri thoracica interna. Kemudian kalau yang belakang ini ya, ada aorta thoracalis, dia akan mempercabangkan menjadi arteri intercostalis posterior, kemudian ada sampai ke inferior. Nah, kemudian ini yang vena, kita lihat bersama. Kalau yang vena ya, vena tadi adalah pembuluh darah balik. Nah, pada vena itu antara toraks yang dekstra sama sinistra itu muaranya berbeda terlebih dahulu. Pertama ini ya, dari yang enaknya yang sinistra dulu ya. Ini ya, kalau yang sinistra ini dia muaranya adalah di vena hemiazygos. Ini ya. Ini adalah vena hemiazygos. Nah, yang atas ini adalah vena hemiazygos accesoria. Ya, dia merupakan nanti dari muara vena intercostalis yang ketiga, 4, 5. Ya, atau 1, 2 itu muaranya ke vena intercostalis yang suprema, baru masuk ke vena hemiazygos accesoria. Ini vena hemiazygos accesoria. Jadi vena hemiazygos accesoria dia tetap akan masuk ke vena azygos ya. Jadi yang dari sinistra itu akan masuk ke azygos dulu. Ini ya, ini vena azygos. Sedangkan yang bawah ini dari vena intercostalis yang bawah dia akan masuk ke vena hemiazygos. Dari vena hemiazygos akan masuk ke vena azygos. Ini ya, ini vena azygos. Ini jadi dia masuk dulu ke vena azygos, baru masuk ke ini. Ini apa? Vena cava superior. Jadi yang ini itu akan masuk ke kanan dulu.
masuk ke vena azygos dulu, baru ke vena cava superior. Kalau yang kanan dari vena intercostalis ya, kecuali 1 2. Kalau 1 2 3 itu dia masuk dulu ke vena intercostalis suprema, baru masuk ke azygos. Kalau yang 3 sampai seterusnya ke bawah, ini masuk ke vena azygos. Ini yang vena azygos, baru masuk ke vena cava superior. Ya. Ini adalah muara-muara vena yang ada di dinding toraks. Ya. Jadi kalau dextra itu masuk ke vena azygos dulu, dari vena azygos baru vena cava superior. Kalau misalnya sinistra, dia masuk ke baik itu dari hemiazygos accessoria atau vena hemiazygos, dari hemiazygos baru masuk ke vena azygos. Jadi vena azygos baru masuk ke vena cava superior. Itu ya untuk aliran dari vena yang ada di toraka. Nah ini ada yang caranya ya. Tadi yang di sebelah kanan ini adalah azygos, ini azygos accessoria, ini azygos ini hemiazygos accessoria, ini hemiazygos ya. Oke, kalau inervasinya, inervasi dari torak itu merupakan inervasi dari nervus spinalis thoracalis ya, yang keluar atau nervus spinalis yang keluar pada vertebra thoracalis ya. Itu dari thoracal 1 sampai 12. Kalau misalnya 1 sampai 6 itu dia akan menjadi nervus intercostalis, akan menginervasi toraks ya. Sedangkan 7 sampai 12 ini akan menginervasi abdomen yang anterior. Sedangkan ada nervus phrenicus. Nah, kalau misalnya ada kata-kata phrenicus itu berarti dia akan menginervasi atau memvaskularisasi pada diafragma. Diafragma yang bagian bawah. Itu untuk inervasi ya. Oke, kita